Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semalam saya baca dalam tulisan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyebutkan ada beberapa sahabat yang selalu melakukan witir sebelum tidur. Pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kedua adalah Utsman bin Affan, ketiga adalah Abu Dzar Al-Ghifari, keempat adalah Abu Darda, termasuk Abu Hurairah. Tetapi empat orang pertama ini, Abu Bakar, Utsman, Abu Dzar, Abu Darda, keempat orang ini selalu witir sebelum tidur karena khawatir tidak bangun lagi. Yakhafuna hujumal mauti indan naum. Itu bahasanya Ibnu Rajab. Mereka khawatir di dalam tidur itu mereka pulang kepada Allah sehingga nanti tidak sempat witir. Mereka segera akan witir tersebut. Kalau Abu Hurairah witir dalam tidur, ya karena dia belajar sampai larut malam. Tapi empat orang pertama ini motif mereka witir sebelum tidur karena khawatir tidak bangun lagi. Di sini ada ibadah yang sangat mahal. Apa itu? Qasrul amal. Yang dimaksud qasrul amal, merasa dekat dengan kematian. Ternyata Bapak Ibu, itu ibadah yang sangat mahal sekali. Jadi jangan lagi melihat mati saya masih setahun lagi, apalagi 20 tahun lagi. Itu panjang angan-angan namanya. Sebetulnya panjang angan-angan itu merasa masih lama kematian. Itu panjang angan-angan namanya. Nah, baik. Insya Allah kita akan lebih siap, lebih sempurna dalam menjalankan ibadah-ibadah kalau saja kita mampu menumbuhkan ibadah ini, ibadah qasrul amal, yaitu melihat kematian itu sudah dekat. Ini sangat ampuh untuk menumbuhkan semangat beramal. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai 13 sudut pandang manusia melihat dosa. Ada sudut pandang yang berbahaya, yang buruk, sehingga dosa itu tidak menghasilkan kebaikan. Tetapi ada juga sudut pandang melihat dosa yang sangat bagus. Persepsinya terhadap dosa itu sangat bagus sehingga dosa itu menghasilkan kebaikan.
Jamaah sekalian yang saya hormati, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sudut pandang yang baik pertama terhadap dosa adalah sudut pandang hikmah. Saat mereka berdosa, mereka mencari apa hikmahnya Allah di dalam dosa. Ternyata hikmahnya Allah agar saya taubat. Ternyata hikmahnya Allah agar saya sadar bahwa saya tidak punya kesempurnaan. Ternyata hikmahnya agar saya ngerti bahwa tanpa Allah itu saya ini penjahat. Saya tidak bisa menahan diri tidak melakukan dosa. Semakin banyak hikmah yang terlihat di dalam dosa, semakin dosa itu menghasilkan kebaikan. Sudut pandang baik yang kedua adalah pandangan tauhid, yakni orang-orang yang telah berdosa sadar dosa itu tidak terjadi melainkan karena izin Allah. Satu-satunya yang menjadi izin untuk pintu dosa itu terjadi adalah izinnya Allah Azza wa Jalla. Rata-rata orang-orang yang berdosa itu tidak ada yang ingin berdosa. Tapi ketika takdirnya Allah telah mencatat dosa itu harus terjadi, saya tidak ingin dosa itu terjadi. Sehingga saya dan kita melihat betapa perkasanya takdir itu. Ketika takdir telah mencatat saya berdosa, saya tidak bisa menahan diri. Sudut pandang berikutnya, sudut pandang baik melihat dosa sehingga dosa itu akan menghasilkan kebaikan adalah sudut pandang taufik. Artinya ketika saya jatuh kepada dosa, saya akan semakin sadar bahwa kalau tidak ada taufiknya Allah, saya tidak akan selamat dari dosa. Saya tidak akan selamat dari dosa karena ngaji, karena saya banyak ibadah, karena saya banyak doa. Satu-satunya selamat kita dari dosa adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, kata kunci seseorang dinamakan berada di dalam taufik, bahwa Allah tidak melepaskannya walau sekejap mata. Kata Imam Ibnu Qayyim, at-taufiqu an la yakilaka Allahu ila nafsika tarfata 'ain. Itulah taufik. Bahwa Allah tidak melepaskan Anda walau sekejap mata, melainkan di setiap kejap mata, di setiap tarikan nafas, Allah menggenggam Anda dengan hidayah. Di dalam marahnya Anda, Allah tetap menggenggam Anda dengan hidayah, sehingga marah itu tidak menjadi keburukan. Ketika harus berbagi uang dan berbagi harta, Allah menggenggam Anda dengan hidayah sehingga tidak datang sifat serakah. Begitu selanjutnya, itu taufik, bahwa Allah enggak melepaskan Anda dari hidayahnya walau sekejap mata. Kemudian sudut pandang baik berikutnya adalah pandangan bertambahnya keimanan. Bertambahnya keimanan. Maksudnya apa? Ketika Anda jatuh kepada dosa, tiba-tiba Anda takut, ini dosa jangan-jangan membawa malapetaka. Ini jangan-jangan dosa akan menjadi pintu su'ul khatimah. Ini jangan-jangan dosa akan menghasilkan dosa berikutnya. Sehingga muncul kekhawatiran dan ketakutan Anda. Tapi ketakutan ini tidak lantas menjadi putus asa karena kemudian Anda sadar bahwa Allah Maha Mengampuni, bahwa Allah Maha Memaafkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Menambal, Maha menutupi kekurangan. Sehingga dosa yang membuat Anda takut kepada Allah, iman Anda jadi bertambah. Di mana bertambahnya? Karena rasa takut kepada Allah itu adalah keimanan. Yang berbahaya, ada orang berdosa dan tidak ada rasa takut kepada Allah, itu bahaya. Tapi bahwa ada orang yang berdosa
Setelah itu hati hanya terisi dengan rasa takut kepada Allah. Di siang, di sore hari, di pagi dan di malam hari, hati ini terisi dengan rasa takut kepada Allah. Aku berdosa, aku berdosa, aku berdosa. Sehingga rasa takut kita setelah dosa ini adalah tambahan nikmat. Sudut pandang baik berikutnya adalah pandangan kasih sayang. Dalam arti Allah Azza wa Jalla biarkan saja Anda jatuh kepada dosa itu, supaya Anda memandang pendosa-pendosa dengan pandangan kasih sayang. Karena banyak sekali orang-orang yang melihat pelaku-pelaku dosa ini dengan pandangan iri, dengan pandangan cemooh, dengan pandangan merendahkan. Padahal pandangan merendahkan terhadap pelaku dosa itu dosa, bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab itu bagian dari takabbur. Maka kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang sudah berdosa dan sadar diri berdosa biasanya akan melihat orang-orang lain yang berdosa dengan pandangan kasih sayang. Kasihan dia berdosa, kasihan dia melakukan maksiat. Karena pandangan ini adalah pandangan kasih sayang, sehingga nasihat yang disampaikan juga nasihat-nasihat yang lembut. Karena pandangan ini adalah pandangan kasih sayang, sehingga yang muncul kemudian adalah doa-doa kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada fulan. Ya Allah, berikan petunjuk kepada fulan. Jadi bukan doa sebaliknya, ya Allah hancurkan fulan. Oh, itu bukan doa kasih sayang. Ingat ya, kalau terlalu sering Anda melaknat orang lain, laknat orang lain gak selalu harus katakan si fulan terlaknat, tidak selalu. Semua doa-doa Anda untuk bahaya orang lain itu dinamakan laknat. Ya Allah hancurkan fulan, ya Allah bangkrutkan fulan, ya Allah cerai-beraikan rumah tangganya fulan. Semua doa-doa kehancuran untuk orang lain ini masuk kategori laknat. Karena laknat itu adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, menjauhkan seseorang lain dari kasih sayang Allah. Padahal Allah Maha Penyayang, dan kasih sayang Allah itu pun sangat luas. Tiba-tiba datanglah doa-doa kejam kita, ya Allah hancurkan pula. Di mana kasih sayang Allah? Dengan doa ini Anda menjauhkannya dari kasih sayang Allah. Dan orang yang terbiasa dengan doa-doa seperti ini pada hari kiamat nanti tidak akan diberikan oleh Allah syafaat. Tidak diberikan oleh Allah izin untuk syafaatkan orang lain. Anda tahu orang-orang yang beriman pada hari kiamat diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Mungkin kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali seorang mukmin yang lisannya selalu melaknat. Dalam hadis Ibnu Mas'ud Nabi kita bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a yaumil qiyamah. Orang-orang yang lisannya sering melaknat orang lain tidak akan memberi syafaat kepada orang lain pada hari kiamat. Kemudian berikutnya, sudut pandang baik, persepsi baik berikutnya terhadap dosa adalah pandangan lemah dan rasa butuh. Artinya ketika Anda berdosa, Anda melihat betapa lemahnya Anda tidak bisa menahan diri, dan betapa butuhnya Anda agar selalu dalam bimbingan Allah. Itulah yang terasa setelah kita berdosa. Itulah yang kita sadari setelah berdosa. Saya lemah tanpa Allah. Saya tidak bisa menghindari dosa tanpa bantuannya Allah. Baik, hari ini jemaah sekalian, kita akan memasuki sudut pandang berikutnya, yaitu sudut pandang kehinaan dan rasa butuh. Maksudnya apa? Di antara mutiara, di antara sebuah nilai yang sangat mahal, hasil dari dosa adalah rasa hina. Jadi Allah Azza wa Jalla kodratkan manusia berbuat dosa.
Agar manusia selalu merasa hina. Sebab kalau hati sudah lepas dari rasa hina, hati ini akan tercemari takabur dan merasa hebat. Sehingga kita akan ujub dengan salat kita akan takabur dengan tilawah kita akan merasa hebat dengan zikir pagi petang kita. Akan muncul orang-orang yang membusungkan dada dengan ibadah-ibadah. Tetapi agar ini enggak terjadi, maka Allah biarkan kita jatuh kepada dosa. Agar apa? Agar kita melihat kehinaan diri, sehingga ujub dalam beramal kita hilang, sehingga takabur dalam amal kita hilang. Anda tahu jamaah sekalian bahwa ujub dalam amal membatalkan amal, sehingga tilawah yang setiap hari untuk mendukung ujub semuanya tidak berarti di depan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tujuan amal adalah membesarkan Allah. Tiba-tiba orang-orang yang ujub beramal untuk membesarkan diri. Dia tidak membesarkan diri dalam pandangan orang lain, itu namanya riya. Tapi ia membesarkan diri dalam pandangan diri sendiri, itu namanya ujub. Oh, alangkah hebatnya saya, alangkah takwanya saya. Rasa-rasa komplit ini cuma saya masuk surga. Nah, jadi agar hati ini bersih dari ujub, bersih dari takabur, kita enggak lantas merasa hebat dengan amal-amal kita, maka Allah biarkan, Allah takdirkan kita berdosa agar kita selalu sadar dengan kehinaan kita. Untuk apa saya bangga dengan tilawah? Lidah saya ini banyak dustanya. Untuk apa saya bangga dengan salat saya? Perilaku saya berpuluh-puluh tahun lalu adalah orang yang zalim. Banyak orang yang saya zalimi, saya sakiti. Saya sakiti hatinya, bahkan yang saya sakiti fisiknya juga banyak. Nah, makin Anda sadari dosa-dosa, semakin nyata bahwa kita ini hina. Jemaah sekalian yang saya hormati, menghinakan diri di depan Allah Azza wa Jalla itu adalah keharusan. Tidak boleh kita membesar-besarkan diri dengan ibadah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Anda tahu ada 4 kehinaan diri manusia. Kehinaan diri manusia di depan Allah ada 4. Yang pertama adalah zullul hajah. Terkadang kehinaan itu karena rasa butuh. Dalam kehidupan sehari-hari pun rasa butuh itu selalu membuat kita hina. Maka kalau Anda tidak mau hina dalam pandangan orang lain, jangan nampakkan kepada mereka rasa butuh Anda. Ya, rasa butuh yang Anda nampakkan kepada manusia akan membuat Anda hina dalam pandangan mereka. Tolonglah, bantulah. Kalau bukan kamu siapa lagi? Matilah saya kalau tidak ada kamu. Kehinaan seorang manusia hanya di depan Allah. Kehinaan manusia di depan manusia ini tidak boleh sama sekali. Nah, ketika Allah itu menamai dirinya Al-Kabir, Maha Besar, Al-Ali, Maha Tinggi, Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Qawi, Maha Kuat, ini semua untuk menyadarkan kita agar tidak melihat semua itu pada manusia. Allah besar berarti tidak ada manusia yang besar. Allah Maha Tinggi berarti tidak ada manusia yang tinggi. Allah Maha Kaya berarti tidak ada manusia yang kaya. Al-Qawi berarti tidak ada manusia yang kuat. Sebab kalau Anda melihat si fulan hebat, si fulan kuat, si fulan, Anda akan menghinakan diri, mengecilkan diri di depan manusia, dan itu tidak boleh sama sekali.
Jadi kehinaan diri yang pertama adalah kehinaan diri karena rasa butuh. Maka kita menghina di depan Allah, menghinakan diri di depan Allah karena rasa butuh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan camkan baik-baik sekalian jemaah sekalian, semua rasa butuh Anda kepada selain Allah itu bisa Anda lepaskan. Satu-satunya rasa butuh yang gak mungkin dilepaskan adalah rasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa butuh Anda kepada pimpinan perusahaan, bisa Anda lepaskan. Anda resign saja, begitu Anda resign, rasa butuh itu hilang. Rasa butuh seorang prajurit kepada komandan itu bisa dihentikan. Berhenti saja jadi tentara, rasa butuh itu hilang. Jadi rasa butuh manusia terhadap semua manusia bisa diputus. Satu-satunya rasa butuh yang tidak bisa diputus adalah rasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Adabuddin wa Dunya, beliau mengatakan makhluk Allah yang paling lemah adalah manusia. Lebih lemah daripada binatang. Kenapa? Karena tidak ada makhluk dengan kebutuhan terbanyak melebihi manusia. Binatang itu kebutuhannya paling 3: makan, minum, lawan jenis, menang bertarung. Itu saja kebutuhan binatang. Tapi kita manusia ini kebutuhan kita dalam sehari entah berapa ribu. Maka kata beliau, banyaknya kebutuhan manusia menunjukkan betapa lemahnya manusia. Pasalnya, semua kebutuhan kita itu adanya pada orang lain. Kebutuhan Anda itu nggak ada dalam diri Anda. Dinamakan butuh karena Anda nggak punya. Saya butuh uang karena saya nggak ada uang. Saya butuh kekuatan karena saya lemah. Saya butuh kesehatan karena saya sedang sakit. Jadi apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi sangat benar. Makhluk Allah yang paling lemah adalah manusia, karena makhluk paling banyak kebutuhannya adalah manusia. Setiap kebutuhan itu adalah kelemahan. Nah, yang membuat kelemahan menjadi lemah lagi bahwa ternyata semua kebutuhan itu adanya di tangan orang lain. Anda butuh nasi, di mana nasi? Di tangan para mekanik. Anda butuh ikan cuek, di mana ikan cuek? Di tangan para nelayan. Anda butuh keamanan, Anda butuh polisi, Anda butuh tentara, Anda sakit, Anda butuh dokter. Kebutuhan Anda banyak sekali dan semuanya adanya di tangan orang lain. Karena manusia ini sangat lemah. Nah, oleh sebab itulah kehinaan yang pertama adalah kehinaan rasa butuh. Nah, orang-orang yang beriman ini orang paling pintar jamaah sekalian. Karena semua kebutuhan berapapun kebutuhan itu semuanya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya disandarkan kepada Allah. Aku butuh sehat, aku doa kepada Allah. Aku butuh uang, aku minta kepada Allah. Aku butuh keselamatan, aku minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, semakin Anda lihat kebutuhan Anda di tangan Allah, semakin Anda menghina di depan Allah, menghinakan diri di depan Allah. Maka kehinaan diri yang pertama di depan Allah adalah kehinaan diri karena rasa butuh. Subhanallah jemaah sekalian. Anda tahu syukur ya, dalam syukur itu salah satu rukun syukur adalah mengakui Allah dalam pemberian Allah. Jadi orang-orang yang tahu diri itu begitu ada nikmat, mereka gunakan nikmat untuk membanggakan Allah, bukan untuk membanggakan diri. Itu mereka tahu diri bahwa nikmat ini dari Allah. Tapi orang-orang nggak tahu diri, justru tambahan-tambahan nikmat ini
digunakan untuk membanggakan diri, menonjolkan diri. Kenapa? Mohon maaf, karena kebodohan. Di mana kebodohannya? Coba renungkan jamaah sekalian. Faktor ikhtiar Anda dalam satu nikmat itu kecil sekali. Makanya Anda nggak boleh membesarkan diri Anda dengan nikmatnya Allah. Kenapa? Saya ulangi. Faktor manusiawi dan ikhtiar Anda dalam satu nikmat itu cuma debu yang sangat kecil. Maka jangan gunakan nikmat untuk membesarkan diri, karena Anda hanya debu di dalam nikmat itu. Saya berikan contoh. Anda makan. Setelah makan Anda harus membacakan Alhamdulillah. Kenapa Allah yang mesti Anda tonjolkan? Karena ikhtiar Anda dalam makan ini cuma debu kecil sekali. Apa ikhtiar Anda? Anda punya uang. Oke, itu saja. Tapi yang menciptakan berasnya siapa? Allah. Yang menciptakan daging, ikan, sayur, lauk pauknya siapa? Allah. Setelah Allah ciptakan materi makanannya, siapa yang menciptakan rasanya? Rasanya ikan, rasanya daging, rasa sayur, rasa nasi. Siapa yang menciptakan rasanya? Allah. 2. Nomor 3, yang menciptakan seleranya siapa? Ada makanan, ada rasa, tapi kalau tidak ada selera kan Anda nggak makan juga. Anda ada uang ya, uang Anda misalnya, ya anggaplah 13 triliun uang Anda. Anda bisa makan uang 13 triliun? Nggak bisa. Ujung-ujungnya untuk bisa makan Anda butuh ciptaan Allah yang bernama beras, yang bernama sayur, yang bernama lauk pauk. Oke. Sekarang ciptaan itu ada, berasnya, lauk pauknya ada. Bisakah Anda makan kalau nggak ada rasa? Lalu ciptakan rasanya. Rasanya nasi, rasanya sayur, rasanya ikan, rasanya pedas. Allah ciptakan rasanya. Baik, makanannya dicipta, rasanya dicipta. Nomor 3, Allah ciptakan juga selera Anda. Kalau Anda lagi sakit, ini rendang balado di depan mata. Padahal ini makanan kesukaan sekali. Makanan kesukaan, rasanya juga enak, tapi tidak ada selera, Anda nggak jadi makan. Nah, begitu Anda masukkan makanan ke mulut, kan Anda ngunyah perlu gigi juga. Gigi itu kan Allah juga yang buat. Kemudian ketika Anda menelan makanan, kalau sampai kesedakan bisa mati juga. Tapi yang membuat makanan ini masuk sampai ke lambung Anda adalah nikmat Allah juga. Setelah makanan ini sampai di lambung Anda, terjadilah proses pencernaan, lalu anggota lambung ataupun pencernaan yang sangat cerdas itu memilah-milih mana vitamin A, dikirimkan ke anggota tubuh yang butuh vitamin A. Pencernaan mencari lagi mana vitamin B, dikirimkan ke anggota tubuh yang butuh vitamin B. Pencernaan bekerja lagi mana vitamin C, dikirim ke anggota tubuh yang butuh vitamin C. Nah, ini kembali lagi Allah semuanya. Setelah pencernaan selesai memilih-milih mana vitamin, kirimkan ke anggota tubuh yang butuh vitamin. Ya, sekarang yang tersisa ampas. Nah, untuk keluarnya ampas ini kan nikmat Allah lagi. Maka begitu Anda makan, nama Allah itulah nomor 1 Anda sebut. Alhamdulillah. Ini bukan alhamdulillah karena Anda baru tahan. Bukan, ini alhamdulillah Allah ciptakan berasnya, alhamdulillah Allah ciptakan sayurnya, alhamdulillah Allah ciptakan ikannya, Allah ciptakan dagingnya, alhamdulillah Allah ciptakan rasanya, alhamdulillah Allah ciptakan seleranya, alhamdulillah Allah ciptakan kunyah yang bagus, alhamdulillah tadi tidak kesedak, alhamdulillah di lambung pun tidak bermasalah, lambung menerima makanan, dia tidak bereaksi, asam lambung tidak berontak. Alhamdulillah, kemudian pencernaan bekerja memilih vitamin. Alhamdulillah, ampasnya nanti keluar menjadi kesehatan juga. Nah, saya mau nanya, ini proses nikmat makan. Di mana ikhtiar Anda di situ? Saya mau nanya. Ikhtiar Anda di mana? Ikhtiar Anda cuma punya uang. Padahal uang tuh nggak bisa dimakan kan?
Oleh sebab itulah di dalam syukur kita i'tirafullah, kita harus mengakui Allah, tidak boleh ngaku-ngaku diri. Karena ternyata di dalam nikmat makan itu, nikmat makan saja, ikhtiar Anda itu saya katakan cuma debu yang sangat kecil. Cuma debu yang sangat kecil. Oke, Anda punya uang. Uang ini dari siapa? Dari Allah lagi. Nah, baik. Anda seorang pengusaha, punya perusahaan yang sangat maju. Gak usah Anda menonjolkan diri, ini perusahaan saya. Tidak perlu membesarkan diri dengan nikmat Allah, besarkan saja Allah. Kenapa? Ikhtiar Anda dalam nikmat perusahaan maju ini kecil. Pertama, siapa yang membuka pikiran Anda dulu untuk buka perusahaan? Allah yang menggerakkan pikiran Anda untuk buka perusahaan. Siapa yang memberikan Anda modal untuk perusahaan ini bisa dirintis? Allah yang memberikan Anda rezeki. Siapa yang memberikan Anda karyawan-karyawan yang amanah? Mereka tidak berkhianat, setia mendampingi Anda. Allah yang memberikan mereka sifat amanah dalam mendampingi Anda. Lalu perusahaan ini selalu menemukan peluang yang sangat bagus. Siapa yang memberikan peluang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kemampuan manusiawi atau ikhtiar manusiawi Anda dalam perusahaan ini kecil. Semuanya Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu tidak usah besarkan diri, banggakan diri dengan perusahaan ini. Banggakan saja Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang yang membuat Anda sehat untuk bisa menjalankan perusahaan, siapa yang bikin Anda sehat? Karyawan-karyawan Anda sehat menjalankan semua tugas, Allah yang ngasih sehat. Ya, untuk membangkrutkan perusahaan ini gampang bagi Allah. Anda sakit-sakitan saja habis itu. Sakit harus dirawat di rumah sakit luar negeri misalnya, habis aset Anda. Jadi ternyata jamaah sekalian, kenapa di dalam syukur kita tonjolkan Allah, banggakan Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata ikhtiar manusiawi kita di semua nikmat itu kecil sekali. Saya katakan tadi hanya debu saja. Saya katakan tidak ada, itu pemahaman Jabariyah. Anda punya ikhtiar betul, tapi ikhtiar Anda itu kecil sekali di semua nikmat. Maka kalau ikhtiar Anda dalam satu nikmat itu kecil, tidak usah dibangga-banggain ikhtiar kecil ini. Banggakan siapa yang sangat berperan dalam keberhasilan Anda bisnis Anda. Dan dia ternyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kehinaan pertama tadi apa? Kehinaan rasa butuh. Baik, kehinaan yang kedua adalah zullut ta'ah, kehinaan ketaatan. Jadi kenapa kita harus taat kepada Allah? Agar kita sadar hinanya kita di depan Allah itu. Ya, agar kita sadar betapa kita hina di depan Allah Azza wa Jalla. Hina dalam arti kita tidak boleh menolak. Kita harus merespon. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, segera direspon. Ketika Allah berfirman wa atuz zakah, segera direspon. Allah mengatakan la ta'kulur riba, jangan dilanggar. Jadi sebagian orang kadang-kadang, bukan sebagian, mungkin mayoritas, mereka menuhankan Allah, tapi setiap hari selalu saja tidak akur dengan Allah. Allah bilang aqimus shalah, entar aja. Allah berfirman, tutuplah aurat kamu kan perempuan, saya belum siap. Mau sampai kapan gak akur dengan Allah itu? Padahal nuhanin Allah, padahal gak akur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hamba apa namanya jemaah sekalian begitu. Allah bilang la ta'kulur riba, jangan makan riba. Oh, saya gak bisa, saya harus makan riba. Nah, jadi sebab itu kehinaan diri yang kedua adalah zullut ta'ah,
kehinaan karena taat kepada Allah. Maka dengan taat salat, dengan taat zakat, dengan taat zikir, dengan semua ketaatan-ketaatan ini menegaskan saya ini di depan Allah hina. Nah, justru jemaah sekalian, saat Anda telah melihat kehinaan Anda di depan Allah, justru Allah melihat kemuliaan Anda. Saya ulangi, ketika Anda telah melihat kehinaan Anda di depan Allah, itulah Anda melihat diri, melihat kehinaan. Lantas bagaimana Allah melihat Anda? Justru Allah melihat Anda mulia. Anda melihat diri Anda kecil di depan Allah, justru Allah melihat Anda besar. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, Anda melihat diri Anda besar, justru Anda kecil di depan Allah. Anda melihat diri Anda orang mulia, orang terhormat, justru di depan Allah Anda itu orang yang hina. Nah, di antara berhasilnya Anda belajar agama ini, bahwa Anda tidak lagi sibuk nilai diri Anda dalam pandangan manusia. Apa kata orang kalau mobil saya merek A? Apa kata orang kalau model rumah saya begini? Apa kata orang kalau sendal saya ini? Apa kata orang kalau handphone saya merek B? Kalau Anda masih saja sibuk nilai Anda dalam pandangan orang, Anda belum belajar. Anda belum belajar. Orang yang udah belajar itu sibuknya mereka adalah sibuk dengan nilai diri di depan Allah. Kekayaan Anda tuh memang nilai Anda bagi orang, tapi di depan Allah bukan sama sekali. Jabatan Anda itu nilai Anda dalam pandangan orang, tapi di depan Allah bukan sama sekali. Kekayaan Anda nggak ada apa-apanya di depan Allah karena yang ngasih Allah. Jabatan kita pun tidak ada artinya di depan Allah karena Allah yang ngasih. Tapi ketika Anda sungkurkan wajah ini dengan sujud, ketika Anda zikirkan namanya di waktu pagi dan di waktu sore, oh jamaah sekalian, inilah nilai Anda dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini marilah kita berusaha ya, di antara tanda bersihnya hati seseorang, di antara tanda berhasilnya seseorang belajar agama, hatinya bersih. Di antara ciri hati yang bersih bahwa Anda tidak sibuk lagi dengan penilaian orang, masa bodoh dengan orang. Orang itu tidak punya manfaat untuk Anda, mereka pun tidak punya kuasa atas bahaya atas diri Anda. Yang menguasai manfaat untuk Anda adalah Allah. Yang menguasai bahaya atas Anda adalah Allah. Manusia ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Ngapain Anda sibuk nilai Anda bagi manusia? Mereka bukan manfaat bagi Anda, mereka juga bukan bahaya bagi Anda. Tapi Allah Azza wa Jalla, di tangannya segala manfaat, di tangannya segala bahaya untuk Anda. Maka nilai Anda di depan Allah itulah yang paling penting. Adapun depan manusia, abaikan saja. Apa kata fulan, gak usah. Saya lihat Imam Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala itu, beliau sangat tegas sekali soal menuntut ilmu ini. Beliau mengatakan tidak usah nuntut ilmu kalau hatinya kotor. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, malaikat meletakkan sayapnya sebagai apresiasi terhadap orang yang menuntut ilmu. Tapi Imam Ibnu Hibban mengatakan ini hanya untuk penuntut ilmu yang berhati bersih. Nah, kalau penuntut ilmu yang hatinya kotor, tidak mungkin malaikat meletakkan sayap. Sebab mereka tidak menuntut ilmu untuk menambah rasa takut kepada Allah. Mereka menuntut ilmu justru untuk membanggakan diri atau untuk mencemooh orang lain. Saya khawatir jemaah sekalian, ilmu yang kita pelajari ini hanya menjadi bahasa cemooh-cemooh kita terhadap orang lain. Jadi kalau ilmu ini tidak nambah rasa takut Anda kepada Allah, Anda belum belajar apa-apa. Dan itu pangkalnya, karena hati tidak dibersihkan saat belajar. Baik, sudah berapa tadi?
Kehinaan dua. Kehinaan yang ketiga jamaah sekalian, kehinaan yang ketiga adalah zullul mahabbah, kehinaan cinta. Tidak ada pecinta yang membesarkan diri. Semua pecinta menghinakan diri. Anda cinta orang tua kan, coba lihat bagaimana Anda menghinakan diri. Anda cinta istri kan, lihat bagaimana Anda menghinakan diri untuk istri itu. Nah, maka kehinaan kita nomor 3 di depan Allah bahwa Anda mencintai Allah sehingga Anda menghinakan diri di depan Allah Azza. Baik, kehinaan diri yang keempat ini hubungannya dengan kajian. Apa itu? Zullul jinayah, kehinaan diri karena dosa-dosa. Ya, jadi orang-orang yang udah ngaji tazkiyatun nufus itu nggak melihat dosa itu sekedar dosa. Mereka punya rasa yang berbeda dengan dosa itu. Orang yang belajar tazkiyatun nufus, mereka mengatakan dosa, oh ya itu kehinaan saya. Tadi Anda gibah saya itu kehinaan saya. Kamu masih suka hasad dengan milik orang lain, dosa itu, iya itu kehinaan saya. Jadi orang-orang yang belajar tazkiyatun nufus, orang-orang yang belajar ilmu hati ini, mereka tidak melihat dosa itu hanya sekedar pelanggaran. Itu sederhana sekali. Tetapi orang-orang yang belajar tazkiyatun nufus, mereka punya rasa yang beda melihat dosa dibandingkan orang nggak belajar tazkiyatun nufus. Bedanya di mana? Orang yang sudah sukses belajar tazkiyatun nufus, biasanya mereka melihat dosa tidak sekedar pelanggaran, tapi mereka melihat dosa itu kehinaan. Apa yang kamu lihat dengan dosamu? Saya lihat kehinaan diri. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau dosa kita misalnya ada 7, berarti ada 7 kehinaan. Tapi saya ulangi sekali lagi, semakin Anda melihat kehinaan diri Anda di depan Allah, justru Anda semakin mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Qayyim berkata, jadi jemaah sekalian, inilah 4 kehinaan diri seorang hamba di depan Allah. Kadang-kadang kehinaan kita di depan Allah karena rasa butuh, kadang-kadang karena ketaatan, kadang-kadang karena cinta, yang terakhir kehinaan diri karena dosa-dosa di depan Allah saja. Jadi orang yang paling memuliakan Allah adalah orang yang paling menghinakan diri. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang kurang memuliakan Allah karena dia tidak sadar dengan kehinaan diri. Di sini Ibnu Qayyim sangat bagus sekali memberikan penjelasan indikasi rasa hina ini. Saya baca ya jemaah sekalian. Kata Imam Ibnu Qayyim, saya baca, yakni menyadari bahwa setiap zarrah lahir dan batin sangat membutuhkan perlindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah. Setiap zarrah lahir dan batin saya membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongannya, membutuhkan perlindungannya, membutuhkan kasih sayangnya. Anda tahu nggak jamaah sekalian, ancaman untuk Anda di setiap detik itu bisa terjadi. Di setiap detik bisa aja terjadi ancaman serangan jantung, serangan lambung, serangan batu empedu, serangan tiba-tiba terjadi gempa bumi, serangan tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ingat, Anda gak aman 100%. Di setiap detik bisa terjadi malapetaka. Tidur Anda malam hari tiba-tiba rumah Anda rubuh. Bisa terjadi gak? Sadar gak Anda kalau di setiap detik ini Anda benar-benar terancam tanpa perlindungan dari Allah? Maka ini Ibnu Qayyim mengatakan, setiap zarrah dari lahir batin kita ini, lahir kita setiap zarrahnya
Batin kita setiap zarahnya itu membutuhkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yang di dalam genggamannya terdapat segala kebaikan, keuntungan, kebahagiaan dalam semua urusan. Semua keinginan Anda, semuanya dari A sampai Z di mana? Di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau kebaikan untuk Anda ada di tangan Allah, barulah Allah titipkan melalui seseorang. Jemaah sekalian, karena di antara nama Allah adalah Al-Latif. Allah Maha Halus. Apa Allah Maha Halus? Allahu Akbar. Tadi kita bacakan dalam salat, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha Halus dengan hamba-hambanya, maka Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Di antara maha halusnya Allah tidak berikan rezeki langsung dari Allah. Wah, yang baku ini rezeki buat kamu 5 triliun, ambil. Biar mereka yang punya saja. Ngomongnya kita biar enak ngomongnya. Masa ngomongnya cuma kredit motor doang? Gak enak dengarnya kan? Orang punya uang 5 miliar enak ngomong. Karena Allah Maha Halus, Allah tidak pernah memberikan rezeki langsung kepada hamba. Tapi Allah selalu memberi dengan cara A, cara B, cara C. Sehingga ketika Allah menggunakan cara untuk memberikan rezeki, tertipulah manusia. Manusia mengatakan rezekiku karena A, padahal Allah cuma menggunakannya saja. Misalnya rezeki saya datang dari Bapak Fulan. Kenapa Allah tidak langsung? Allah justru menjadikan Bapak Fulan ini sebagai pintu rezeki. Allah Maha Halus. Allah Maha Halus dengan segala rezekinya. Ketika rezeki itu sampai melalui perantara A, B, dan C, Allah tidak menampakkan dirinya. Allah Maha Halus. Tapi disinilah ujian. Apakah saya melihat Fulan ini atau saya melihat Allah Azza wa Jalla? Jadi baik. Semua kebaikan yang kita inginkan ada di tangan Allah. Dirinya hanyalah bagaikan bejana kosong yang tidak berisi kebaikan apa-apa. Sekiranya Allah tidak menambalnya, niscaya ia akan dicampakkan tanpa makna. Ini gambaran Ibnu Qayyim. Kita ini bejana yang enggak berisi apa-apa. Enggak berisi dengan salat, enggak berisi dengan puasa, enggak berisi dengan zikir, enggak berisi dengan tilawah. Anda ini bejana kosong, gak ada isinya. Tapi Allah berikan taufik, bejana Anda berisi salat, bejana Anda berisi puasa, bejana Anda berisi amal-amal saleh. Bejana ini memang kadang-kadang bocor dengan kecerobohan, tapi kemudian Allah tambal. Allah tamballah bocor bejana kita agar isinya tidak hilang semuanya. Nah, ini kita selesai sholat subuh, kita sedang ngisi bejana. Nanti selesai ini Anda sholat syuruk, Anda sedang mengisi bejana. Kalau Allah tidak berikan Anda taufik, bejana Anda ini kosong. Tapi nomor 2, kalau bejana Anda ini tidak ditambal oleh Allah, bejana ini pun akan bocor dan hilang lagi. Jadi Anda butuh taufik Allah agar bejana terisi. Dan Anda butuh taufik Allah agar bejana ini jangan bocor. Bocornya bejana karena Anda ujub, bocornya bejana karena Anda riya, bocornya bejana karena Anda takabur, bocornya bejana karena dosa-dosa Anda. Ingat ya, 1000 orang yang Anda gibah, berarti 1000 kebaikan Anda akan bocor untuk mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosa Anda ini agar bejana tidak bocor. Maka kata Ibnu Qayyim seperti itu. Kita ini hanya bejana kosong, terisi dengan taufiknya Allah, tertambal dengan ampunannya Allah. Baik. Kata Ibnu Qayyim, menyadari kehinaan diri, apa indikasinya? Menghilangkan rasa berhak terhadap Allah atas kebaikannya. Ini indikasi rasa hina. Kalau Anda serius merasa hina di depan Allah, nomor 1, mestinya Anda nggak melihat kebaikan Allah itu hak.
Mestinya Allah kasih saya rezeki. Mestinya Allah lepaskan hutang-hutang. Mestinya Anda tidak lagi melihat kebaikan Allah itu sebagai hak. Karena Anda sudah melihat kehinaan diri. Orang hina itu tidak pernah menuntut hak. Allah Maha baik betul, tapi itu bukan hak Anda karena Anda hina. Allah Maha memberi rezeki, iya, tapi rezekinya Allah itu bukan hak Anda karena Anda orang hina. Ini nomor satu jamaah sekalian. Ini nomor satu. Kalau Anda telah jujur melihat kehinaan Anda di depan Allah, nomor satu konsekuensinya Anda tidak lagi melihat hak Anda di dalam kebaikan Allah. Allah baik, tapi itu bukan hak saya. Jadi kalau Allah kasih saya, itu bukan karena hak saya, karena Allah baik. Allah kasih saya uang karena hak saya? Enggak. Allah kasih saya jabatan karena hak saya? Enggak. Semua kebaikan Allah untuk saya karena Allahnya baik, bukan karena sayanya berhak. Orang hina tidak punya hak. Nah, untuk sadar apakah Anda melihat kebaikan Allah itu hak Anda atau tidak, ya lihat Anda sering menuntut Allah dengan berlebihan enggak? Baik, ini indikasi yang pertama. Indikasi kedua rasa hina di depan Allah apa? Sehingga kebaikan apapun yang datang dari Allah terasa banyak, karena pada dasarnya ia tidak pernah merasa berhak atasnya. Kebaikan yang datang dari Allah sekecil apapun nampak besar. Apa kebaikan Allah? Hari ini dagang saya cuma 50.000. Biasanya 500.000 saya dapat untung, hari ini cuma 50.000. Kalau Anda udah ngerasa kehinaan Anda di depan Allah dengan jujur, sekecil-kecilnya Allah memberi, Anda harus melihatnya besar. Karena aslinya Anda nggak berhak. Kalau Anda nggak berhak, tiba-tiba Allah kasih, sekecil-kecilnya pemberian ini mestinya Anda melihatnya besar. Tapi orang-orang yang nggak merasa hina tadi, sebesar-besarnya pemberian Allah justru terasa kecil. Tanda ketiga, seorang hamba yang telah merasa kehinaan, apa tanda ketiga? Kebaikan apapun yang datang darinya untuk Allah terasa kecil dan sedikit. Ini sudah baca Quran, udah 2 juz baca Quran, sedikit. Kamu sholat malam maksimal, gak ada apa-apanya. Tanda kehinaan diri nomor 3 kata Ibnu Qayyim, bahwa Anda tidak pernah melihat kebaikan Anda luar biasa di depan Allah. Semua kebaikan saya bukan biasa, tapi di bawah dari biasa. Bahkan ketaatan semua jin dan manusia sangat jauh dari hak Allah. Jadi inilah 3 indikasi rasa hina yang jujur di depan Allah. Apa tadi? Indikasi yang pertama, bahwa Anda tidak melihat pemberian Allah itu sebagai hak. Indikasi yang kedua, sekecil apapun pemberian Allah itu besar, karena saya ini orang hina. Indikasi yang ketiga, bahwa rasa hina Anda di depan Allah adalah satu kejujuran. Indikasi yang ketiga, bahwa sebesar-besarnya kebaikan Anda bagi Anda kecil, karena ini orang hina yang berbuat baik. Kebaikan yang besar itu dari orang-orang mulia, tapi sebesar-besarnya kebaikan dari orang hina tetap saja kecil. Nah, kalau 3 hal ini Anda sudah sadari, sudah Anda benar-benar telah jujur dalam rasa hina Anda di depan Allah saja. Ibnu Qayyim berkata, alangkah dekatnya hati yang hina seperti ini dengan kemuliaan. Hati yang merasakan hina inilah hati yang paling dekat dengan kemuliaan. Alangkah dekatnya hati rendah seperti ini dengan rahmat dan anugerah. Hati yang merasa hina inilah hati yang paling dekat dengan rahmat Allah. Satu nafas kebaikan dari kehinaan diri lebih berharga bagi Allah dibandingkan satu gunung ketaatan dengan ujub diri. Allahu Akbar. Satu nafas Anda merendahkan diri lebih berarti daripada gunung-gunung kebaikan tapi dengan takabur. Satu nafas kehinaan diri maksudnya apa? Anda ucapkan astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, ini hamba yang sangat jahat. Senafas Anda akui,
jahat Anda di depan Allah, satu nafas penghinaan diri ini lebih berarti bagi Allah dari gunung-gunung kebaikan tetapi dengan ketakaburan. Saya sedekah 5 triliun, di sini saya infak 5 miliar. Tapi kemudian saya ujub dengan semuanya, nggak ada arti. Maka apa yang dikatakan Ibnu Qayyim ini luar biasa. Apa itu? Satu nafas Anda menghinakan diri di depan Allah jauh lebih berarti daripada gunung-gunung kebaikan tapi dengan takabur diri. Kalau nggak saya pernah sampaikan di kajian ini, ibadah-ibadah hati dalam salat. Mengingatkan saja, ada 3 ibadah hati yang wajib dalam salat. Pertama niat, kedua ikhlas, ketiga iman. Lalu ada 3 ibadah hati yang sunnah dalam salat. Pertama khusyuk, kemudian az-zul, rasa hina. Satu lagi faham. Nah, di antara ibadah hati yang membuat salat Anda menjadi besar sekali nilainya, bahwa Anda salat dengan rasa hina. Nah, jemaah sekalian, dikatakan kepada seorang arif, apakah hati memiliki sujud? Kalau wajah saya ada sujudnya, apakah hati ada sujudnya? Beliau mengatakan hati memiliki sujud yang tidak akan terangkat sampai kiamat, yaitu penghinaan diri. Jadi apa sujudnya hati? Sujudnya hati adalah menyadari kehinaan diri di depan Allah. Inilah sujudnya hati. Maka orang-orang takabur itu hatinya tidak pernah sujud, sehingga tubuhnya pun tidak sujud. Tapi orang-orang yang hatinya sujud di depan Allah, tubuhnya pun ikut sujud. Apabila hati telah bersujud, maka seluruh anggota tubuh akan ikut serta bersujud. Baik, sampai di sini. Insya Allah yang ke-13 bukan depan, insya Allah. Baik, bagi Anda yang tidak bertanya, dipersilakan. Tanggal seberapa kamu? Satu November. Orang muslim yang merasa berat menjalani ujian hidup, di mana menurut pendapatnya ujian hidup yang datang disebabkan semakin dia mencoba memperbaiki kualitas ibadahnya dengan dia mengerjakan yang sunnah juga, bukan hanya amal wajib, sehingga mengundang banyaknya musibah yang harus dia jalani. Berangkat dari itu, dia melakukan sosial experience, yaitu meninggalkan semua amal sunnah dan hanya mengerjakan yang wajib. Dan setelah beberapa waktu memang terbukti, ya, perlahan-lahan musibah yang dihadapinya berkurang sesuai kadar iman seorang dan dia merasa lebih nyaman dengan hal itu. Di mana yang melakukan itu dengan berdalil pada riwayat seorang Badui yang bertanya pada Rasul, jika ia mengamalkan yang wajib saja maka apakah tetap masuk surga? Rasul mengatakan iya. Dunia ini musuh bagi semuanya. Dunia ini musuhnya Allah, karena dunia ini menghalangi orang menuju Allah.
Dunia ini musuh bagi orang-orang saleh karena dunia ini melalaikan mereka. Tapi dunia ini juga musuh bagi penjahat karena dunia ini menjadi istidraj bagi mereka. Menjadi istidraj bagi mereka. Nah, jadi seseorang menjalankan ibadah yang wajib, yang sunnah, tapi rasa-rasanya ujian ini tidak semakin longgar, semakin mencekik ujian ini. Akhirnya beberapa sunnah ditanggalkan. Ya, setelah beberapa sunnah ini ditanggalkan, dia menemukan kelonggaran-kelonggaran sehingga ujian itu pun terasa lebih berkurang. Ya, dan dia hanya fokus dengan yang wajib-wajib saja. Dan ternyata kata dia setelah hanya melakukan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah tidak, ujian ini makin longgar. Kok rasanya nggak mungkin ya? Rasanya nggak mungkin. Dengan meninggalkan yang sunnah-sunnah ini ujian menjadi lebih longgar, rasanya nggak mungkin. Kalau memang ini fakta, kita khawatir justru itu istidraj. Yang Anda peroleh dengan meninggalkan kebaikan adalah istidraj. Istidraj. Ingat ya, tidak usah terlalu buru-buru berambisi nyari angka, nyari berkah itu luar biasa. Nah, jadi yang membuat kita kurang-kurang karena kita nyari angka. Tapi kalau kita nyari berkah biasanya tidak ada kata kurang itu. Saya oleh seorang ibu-ibu diminta untuk mendatangi rumah Quran. Dia bikin rumah Quran. Tolonglah Ustaz, datangi rumah Quran saya, ngobrol-ngobrol dengan orang di sana. Saya pergi mendatangi rumah Qurannya. Saya ngobrol-ngobrol dengan mudirnya dan musyrifnya, 2 orang. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, kamu mudir berapa gajimu di sini sebulan? Oh, gaji saya 1.500.000. Kamu musyrik berapa gajinya? Saya musyrik, gaji saya 1.200.000. Kalian udah nikah? Mudir mengatakan saya udah nikah, saya udah punya anak. Baik. Berapa jam Anda kerja? Per hari saya, kata mudir, saya 4 jam kerja tiap hari selama 5 hari. Kalau kamu musyrik, kalau saya lagi nggak kuliah ya 100% saya di sini. Saya tanya itu gaji cukup nggak? Mudir kata dia gaji saya 1.500.000, biasanya 200, kadang-kadang 300 saya masih nyimpan. Setiap bulan tuh 200 nyimpan, kadang-kadang malah 300. Kamu udah punya istri, punya anak, iya Ustaz. Kok bisa? Ya kan kita makan di pesantren ini, tempat tinggal kita di sini juga. Saya tanya musyrik, kamu gajimu 1.200.000? Iya. Gimana, cukup nggak? Ya sama dengan dia, alhamdulillah masih bisa nyisihin, nabung walaupun tidak banyak-banyak. Saya mau nanya antum ya, ini di tengah Jakarta, gaji 1.500.000 sebulan. Saya mau nanya, pembantu antum berapa gajinya? Nah ini 2 orang ini gaji 1.500.000, ini gaji 1.200.000. Yang gaji 1.500.000 ini punya istri, punya anak, dan masih nabung biasanya 200.000 sebulan. Ini soal apa jemaah sekalian? Ini soal keberkahan. Soal keberkahan. Berkah. Dia sehat, anak sehat, istri sehat, semuanya sehat, masalah hidup pun tak ada. Gak ada masalah hidupnya. Nggak ada gangguan A, gangguan B, denda A, denda B, nggak ada, hidupnya lurus-lurus aja. Saya nanya, gimana? Kalau gaji kurang, biar saya kasih tahu kepada pemilik yayasan. Saya bisa bicara. 2 orang ini bilang, nggak usah, ini udah cukup. Oh, saya keluar dari rumah Quran itu sampai ke rumah saya naik motor karena posisinya di
di dalam gitu, saya naik motor sampai saya ke rumah tuh berpikir aja, di tengah Jakarta orang tersebut. Jauh dua orang ini benar-benar menghantam pikiran saya. Saya dipukul itu, dipermalukan dengan dua orang. Jadi maksud saya jamaah sekalian yang saya hormati, kita kalau lebih sering melihat ke bawah, kita ini bagus sekali. Nah, lagi-lagi saya ingin katakan, tidak usah nyari angka supaya tidak muncul kata Quran. Cari aja berkah. Kalau Anda nanya dua orang ini kenapa berkah seperti itu? Karena pekerjaan mereka tiap hari Quran. Dari pekerjaan yang mulia, hasil yang sedikit ini menjadi mulia, menjadi berkah juga. Dan nomor dua yang membuat rezeki sedikit ini berkah apa? Hatinya tulus menerima. 1.500.000 ya udah tulus diterima, sehingga jadilah ketulusan itu keberkahan bagi yang diterima. Tapi percayalah, berapa pemasukan Anda? 2 juta, 3 juta. Kalau Anda nggak ridho menerima, ini nggak bakal berkah. Nggak bakal berkah. Jadi Anda jangan persoalkan angkanya cuma 3 juta, kata cuman itu menunjukkan betapa Anda nggak tulus menerima. Makanya jamaah sekalian, zikir menerima gaji apa zikirnya? Ada nggak zikir menerima gaji atau menerima penghasilan? Ada tidak? Anda nerima gaji, nerima penghasilan, ternyata ada zikirnya jamaah sekalian. Zikirnya ada di bagian akhir ayat 59 surat At-Taubah. Bagian akhir ayat 59 surat At-Taubah. Ini gaji. Zikirnya apa? Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi inna ilallahi raghibun. Sore hari tutuplah dagang ini. Hitung ternyata dapat untung 500.000. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadli inna ilallahi raghibun. Itu zikirnya Anda dapat penghasilan, dapat hadiah, dapat gaji. Baca itu. Supaya apa? Supaya dia diberkahi oleh Allah. Bagaimana Nabi kita itu seringkali pernah 3 bulan masak, bukan? Oke. Abu Hurairah itu pernah pingsan karena kelaparan, bukan? Iya. Abu Bakar Umar pernah keluar siang bolong dalam keadaan lapar, bukan? Kepada mereka Allah berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa arti la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im? Nikmat kalian akan ditanggungjawabkan di depan Allah. Kepada siapa ini? Kepada Nabi kita yang pernah beberapa bulan tidak masak. Kepada siapa ayat ini? Kepada Abu Hurairah yang pernah pingsan karena lapar. Kepada siapa ayat ini? Kepada Abu Bakar Umar yang di siang bolong pernah keluar dalam keadaan lapar. Kepada mereka ini semuanya Allah berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apalagi dengan Anda dan saya. Saya berkunjung lagi ke sebuah pesantren. Pesantren ini jago sekali iklannya. Saya berkunjung. Saya testimoni dengan guru. Kamu guru yang ngajar, tiap hari saya ngajar. Dari jam berapa? Dari jam 7:30 sampai jam 1 siang. Tiap hari. Berapa gajimu? Gaji saya sebulan 600.000. Gaji saya sebulan berapa? 600.000. Saya enggak resign. Lanjut. Kenapa? Allah berikan berkah jemaah sekalian. Saya hanya khawatir penghasilan nanti tidak diberkahi oleh Allah, sehingga penghasilan ini hasilnya kurang. Tadi kita udah bicara kehinaan ya. Orang yang merasa hina melihat pemberian Allah yang kecil besar. Orang yang merasa hina di depan Allah tidak pernah melihat ada hak di depan Allah. Bagaimana menjaga rasa keridhaan terhadap Allah agar terus istiqomah. Terkadang godaan setan lebih kuat sehingga sering lalai untuk tidak merasa hina di hadapan. Bagaimana sikap kita melihat orang bersikap ujub, takabur dan sombong?
Keriduan agar istiqamah. Ya. Pertama kali tentu doalah kepada Allah. Doa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini doa jangan sampai Anda tinggalkan. Saya bukan contoh Anda ya, tapi berbagi pengalaman saya. Contoh Anda yang paling sempurna Nabi kita. Cuman berbagi saja. Saya tidak pernah sholat 5 waktu sehari semalam. Tambah lagi sholat sunnah. Selain saya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa ini untuk saya, doa ini untuk istri, doa ini untuk anak-anak. Setiap kali saya ingat istri, ingat anak-anak, doa saya untuk semua yang ada di rumah saya. Rabbana la tuzigh qulubana. Satu. Ba'da idh hadaitana. Yang kedua, wa hab lana min ladunka rahmah. Selesai. Kalau saya sudah minta dua hal ini, saya sudah merasa selesai sudah. Enggak ada lagi, cukup. Diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, sudah. Begitu saya sebutkan mereka di depan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Satu. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Udah selesai. Saya udah puas sampai di situ. Ya, jadi nomor satu agar istiqamah adalah doa. Doa tadi doa paling luar biasa dalam istiqamah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau tabi'in, meninggal tahun 181. Beliau mengatakan, coba dengar, usiaku 80 tahun dan salah satu mataku udah gak berfungsi lagi. Tetapi dosa yang paling aku khawatirkan adalah lawan jenis. Allahu Akbar. Usia 80 tahun, salah satu mataku udah gak berfungsi karena sakit. Namun dosa yang paling aku khawatirkan adalah lawan jenis. Bagaimana sikap kita melihat orang yang bersikap ujub? Ya, pertama belajar dari ujub orang. Kalau lihat orang ujub, belajar, oh saya tidak boleh begitu. Pelajaran itu nomor satu. Kemudian nomor dua, berikan nasihat, tapi bukan nasihat asal sodok, tidak. Pertanyaan saja, karena orang sombong itu biasanya tidak bisa dinasihati. Orang sombong mustahil dinasihati, nggak mungkin. Maka berikan pertanyaan saja, bagaimana menurut kamu kalau begini. Pertanyaan saja nasihatnya, jangan nasihat ceramah gitu, jangan. A membeli barang dengan cara mencicil kepada B dengan niat di awal akan segera dijual kembali untuk mendapatkan sejumlah uang karena yang dibutuhkan A sebenarnya adalah uang itu karena A terdesak kebutuhan ekonomi. Sebelum cicilan lunas, A menjual barang kecil. Apa kata ini dalam fikih dinamakan tawarruk. Apa namanya? Tawarruk. Saya butuh uang 5 juta, ya. Saya beli handphone ke fulan ini harganya 6 juta, tapi cicil. Kata fulan oke. Dia kasihlah saya handphone harga 6 juta. Saya balik ke dia cicil. Lalu setelah handphone sampai di tangan saya, kemudian saya jual. Kenapa dijual lagi? Karena saya tidak berniat handphonenya, saya berniat 5 jutanya. Ini dalam istilah fikih dinamakan dengan tawarruk. Apa hukumnya? Jamaah sekalian, kalau barang ini dijual kepada pihak ketiga silakan aja. Tapi kalau barang ini dijual kepada si A, ini barang udah di saya, ya. Ternyata saya butuh uang teh, kamu bayar lagi aja. Ini tawarruk nomor 2 ini tidak dibenarkan karena di sini nanti terjadi delik riba. Delik riba. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.